Pengersa Abah Anom melanjutkan, meskipun ibadah itu bentuknya banyak, tapi inti ibadah itu adalah kalau kolbu kita ingat kepada Allah. Selama kolbu kita nggak ingat kepada Allah, maka ibadahnya kecil nilainya. Kita sekarang memasuki tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Artinya Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk hidup. Allah ngasih kesempatan buat kita untuk memperbanyak amal, untuk bertaubat, untuk ngaji, untuk ibadah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Nah, itu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya kita nggak tahu kapan jatah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kapan nggak ngerti, tanya Pak Rofiq nggak ngerti, tanya Pak Hadi nggak ngerti, Ustadz Furqon nggak, apalagi gitu ya. Ya Allah, kepada rumput bisa nggak? Kepada matahari, bintang-bintang, kepada rumput ilalang, kepada bintang ke bintang. Apalagi Ustadz Rafiq? Kita, ya, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kah gerangan waktu yang masih tersisa? Minum dulu dah. Ya Allah. Aduh. Minum, silakan diminum bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Wah. Oke, boleh tepuk tangan. Wah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak tahu. Kita nggak boleh merasa umurnya masih panjang. Ciri-ciri orang tulul amal, bukan tulul amal, tapi tulul amal, pakai hamzah ya. Ini panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan itu hubud dunia. Ciri orang-orang yang tulul amal itu dia memastikan, dia menganggap masih hidup sampai besok. Nah, itu termasuk tulul amal tuh. Saya pasti masih hidup sampai besok. Itu tulul amal, panjang angan-angan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak ngerti besok masih hidup apa enggak. Maka yang perlu kita lakukan adalah syukuri pada hari ini. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Furqon. Saya juga mati sama. Ya Allah, ini semangat banget bila disebut Ustadz Furqon. Tahun baru itu kita perlu semangat, Mbak. Yang tadinya males jadi rajin. Nah, tadinya males ngaji jadi rajin ngaji. Nah, itu. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah. Pengersa Abah Anom berkata, tahun baru itu kita harus meningkat. Jangan sama aja sama tahun kemarin. Apanya? Zikirnya meningkat, sholatnya meningkat, menolong orangnya meningkat. Nah itu. Jadi kalau yang pada tahun kemarin zikirnya masih belum istiqomah, maka pada tahun 1447 kita upayakan zikirnya istiqomah. Itu namanya orang yang berhasil masuk tahun baru. Alhamdulillah. Pengersa Abah Anom melanjutkan, meskipun ibadah itu bentuknya banyak, tapi inti ibadah itu adalah kalau kolbu kita ingat kepada Allah.
Selama kolbu kita nggak ingat kepada Allah, maka ibadahnya kecil nilainya. Sholat, kolbunya ingat kepada Allah. Ngaji, kolbunya ingat kepada Allah. Menolong orang, kolbunya ingat kepada Allah. Bersodakoh, kolbunya ingat kepada Allah. Kalau sodakoh, kolbunya ingat kepada manusia, maka sodakohnya jadi riya, sodakohnya jadi ujub, maka amalnya rusak. Maka kunci keselamatan amal adalah kita ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus latihkan agar di dalam kolbu kita terus ingat kepada Allah, terus menghadap Allah. Namanya sholatkan hidup kita. Di dalam sholat kita berkata, inni wajahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku, aku hadapkan perhatianku, aku hadapkan kesadaranku lilladzi fataras samawati, kepada pencipta langit dan bumi. Kolbunya selalu menghadap Allah, kolbunya ingat kepada Allah. Nah itu. Maka jangan hanya dalam sholat, terus kita ingat kepada Allah dalam kolbu kita. Ketika jalan, ingat Allah. Ketika mau makan, ingat Allah. Ketika mau tidur, ingat Allah. Aku mau makan, ingat Allah. Aku mau minum, ingat Allah. Aku mau belajar, ingat Allah. Wah, ingat kamu maksudnya ingat Allah. Maka makannya dinilai ibadah. Mau makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hatinya ingat kepada Allah, ya Allah berkahilah ya Allah atas rizki yang engkau berikan kepada kami ya Allah, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Kolbunya ingat, mau makan kolbunya ingat kepada Allah, maka makannya bernilai ibadah. Dalam makan, ya Allah terima kasih ya Allah engkau kasih makan. Ntar makannya pakai apa ya? Geprek atau apa nih? Oh, kebuli? Apa kibuli? Kalau nggak dikasih makan namanya kibuli ya. Ya Allah. Tapi saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, mau makan doanya kayak tadi nggak? Ya Allah berikanlah keberkahan, atau Allah mau berikanlah fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kedua ya, ngaku aja dah daripada bonyok gitu ya. Saya mau tanya, itu sebenarnya hati kita berdoa atau kita doanya sebagai password sebelum makan? Password sebelum makan. Hati kita menghadap Allah nggak saat itu? Enggak, ngaku aja daripada bonyok gitu ya. Ya Allah, jadi sebenarnya kita nih jarang menghadap Allah. Doanya aja nggak menghadap Allah. Maka saat ini kita berhijrah. Soalnya yang menghadap itu kesannya mati, Pak. Yang menghadap kesannya mati ya? Iya. Wah, ini dia nih. Padahal menghadap nggak mesti mati. Kita doakan semoga kita semua menghadap Allah. Amin ya. Pak Rafiq kapan menghadap Allah, Pak Rafiq? Nanti sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi ya. Iya, menghadap Allah sholat ya. Iya. Itu sholat formil. Sholatkan hidup kita. Maksudnya apa? Di dalam setiap detik kalau bisa kita menghadap Allah. Dengan cara apa? Ingat kepada Allah, zikir khafi dalam kolbu. Nah, ingat kepada Allah. Itu namanya menghadap Allah. Nah, terus ingat kepada Allah. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pesan pangersa Abah Anom terkait hijrah tahun baru, yaitu agar terjadi peningkatan. Dan jangan lupa ibadah itu harus disertai kolbu ingat kepada Allah. Nah, jadi kalau nggak ingat kepada Allah nanti ujub amal kita. Ingatnya kepada manusia ujub, akhirnya beramal dia posting terus. Haji umroh kerjaannya selfie. Kenapa? Ingatnya kepada manusia. Nah, lain lagi Ustadz Rafiq bikin TikTok gitu kan, di share ini ada pengajian, itu namanya bukan selfie, bukan ria, tetapi syiar. Alhamdulillah. Maka niatnya apa? Niatnya biar dibilang hebat, bukan, tetapi niatnya biar orang-orang tahu. Biar ada yang berdonasi. Jangan kencang-kencang Pak Saburkan ya. Itu niat sebenarnya itu. Nggak apa-apa syiar ya. Namanya ngajak kebaikan. Nah itu. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ingat kepada Allah, ngaji ingat kepada Allah, berangkat ingat kepada Allah, makan ingat kepada
Allah, minum ingat kepada Allah, tidur ingat kepada Allah. Ya? Memang kita pengen jadi kekasih Allah. Nah, itu ya. Ingat terus, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu pasti banyak ingat. Nah, itu. Kalau ingatnya duit mulu gitu ya, berarti kekasihnya duit gitu ya. Nah, itu. Kekasihnya rupiah, ingatnya rupiah terus gitu kan. Gara-gara rupiah saudara jadi pecah gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, dengan tahun baru ini mari kita miliki semangat yang baru. Kita memiliki iman yang baru. Loh, iman kok baru? Bukannya iman itu juga? Iya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita perbaharui iman kita, update gitu kan. Barangkali kudet, apa kudet? Kurang update, maka kita update iman kita. Nah, gimana cara update iman? Syukur sekali Pak Andri ya. Oh, jadi dulu iman akum, kata Pak Andri gitu ya, Andri ya. Masya Allah, bikasrati la ilaha illallah, kata Pak Andri, luar biasa nih. Nah, ini adalah resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, update-lah iman kamu. Bagaimana cara mengupdate iman ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasul menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ngucapinnya udah banyak apa masih dikit? Udah masih dikit ya. Kalau masih dikit, maka tahun baru ini kita terus perbaharui iman kita dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Maka insya Allah kalau kita memperbanyak ucapan ini, insya Allah iman kita jadi seger lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang tadinya sedih, kita ucapkan la ilaha illallah. Tiada yang membahagiakan kecuali Allah. Tadinya dia berharap dibahagiakan oleh suami, suaminya enggak kunjung membahagiakan gitu ya. Kok ketawanya kenceng Mas? Berharap kebahagiaan dari istri, istrinya kurang pengertian gitu kan. Maka kita jangan berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu menyakitkan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gantungkan, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat kita sedih, saat kita bete, saat kita galau, maka saat itu kita imannya lagi turun. Maka yang kita lakukan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dinomorsatukan kecuali Allah. Tiada yang diprioritaskan kecuali Allah. Tiada yang paling dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 1 kurang nih. Kurang setengah jam ya. Ustadz Hadi langsung ngelihat jam dah. Ya Allah. Sampai jam berapa jatahnya nih? Sampai kopi habis. Iya. Ya alhamdulillah ini udah dibikinin kopi nih ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka coba teman-teman kita niatkan tahun baru ini nggak usah muluk-muluk. Tahun baru kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah hidup kita lebih bahagia. Amin. Yang punya utang cepat lunas. Amin.
Yang perlu suami semoga cepat dapat suami. Yang kehilangan istri semoga cepat dapat istri. Yang duda janda mudah-mudahan cepat dapat ganti. Yang udah tua mudah-mudahan cepat. Kok mati? Cepat naik haji gitu ya. Ya cepat mati. Ya Allah. Nah itu jadi kita niatkan satu hal aja. 1447 1447. Kita satu hal aja peningkatan kita itu udah luar biasa. Apa satu hal itu? Sebagaimana hadis Rasul, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Itu aja nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Itu diistiqomahkan tiap habis sholat minimal 165 terus gitu ya. Susah ya, semua awalnya kalau kata bahasa Tegal nih, every beginning difficult. Wah itu ya, semua awal itu susah. Tetapi ketika kita istiqomah itu insya Allah lama-lama akan mudah. Amin ya Rabbal alamin. Kayak nenek saya nyirih bahan-bahannya apa Bapak Ibu? Daun, terus kapur, terus gambir, terus Jatinegara. Itu stasiun Pinang ya. Terus apa lagi? Nggak pakai tembakau? Pakai tembakau ya. Cengkeh, masya Allah. Lengkuas, kapulaga. Enggak, ini siri Indonesia apa siri Arab sih? Itu mah cair Ibu ya. Ya Allah, itu direbus semua pakai air, tambahin teh, kasih susu jadi teh tarik gitu ya. Ya Allah, ini siri apa bikin tutorial teh tarik nih? Ya Allah, sampai mana tadi kita? Oh nyirih, kok teh tarik? Jadi nyirih, nenek saya nyirih, ada tembakau, gambir, pinang, kapur sirih, semuanya nggak enak. Ada nggak nyirih ditambahkan 1 sendok makan madu, ada nggak? 1 sendok teh gula, ada nggak? Bahan-bahannya nggak ada yang manis. Tapi nenek saya nyirih dengan ikhlas dan istiqomah. Lama-lama nyirih yang nggak enak, lama-lama jadi enak. Itu kuncinya 2. Ikhlas dan istiqomah. Ikhlas tapi jarang-jarang, ini nggak nikmat. Istiqomah tapi terpaksa, nggak nikmat. Maka kuncinya 2, ikhlas dan istiqomah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini bisa banyak kalau nikmat. Bapak Ibu senangnya buah apa kira-kira? Mangga, duren gitu ya. Kalau makan duren bisa banyak nggak? Ya? Nggak boleh ya? Yang bisa banyak deh contohnya deh. Sambel, paya gitu ya. Paya. Kalau payanya manis, nikmat, kira-kira bisa banyak nggak? Bisa. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita nikmat insya Allah bisa banyak. Kuncinya teman-teman, kuncinya bagaimana kita bisa banyak? Carinya jangan banyak, carinya nikmat. Maka ketika kita zikir la ilaha illallah dengan ikhlas, mohon kepada Allah agar Allah memberikan kenikmatan zikir, maka insya Allah zikir itu akan terasa nikmat. Kalau nikmat bisa banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama niatkan biar istiqomah, insya Allah hidup kita berubah. Amin ya Rabbal alamin. Berubah jadi apa? Jadi lebih baik, berubah jadi lebih tenang, akhlaknya pun berubah menjadi lebih baik. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kok berubah? Saya mau tanya, untuk mengalami perubahan yang diubah dari diri kita apa dulu? Hati, kolbu itu ya. Maka kalau kita ingin terjadi perubahan dalam hidup kita, yang diubah mata, hidung, mulut, tangan, kaki, apa kolbu? Kolbu. Maka kalau kolbu kita terjadi perubahan, insya Allah terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Amin ya Rabbal alamin.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, tahun baru harus terjadi peningkatan. Dan apapun ibadah kita kalau enggak disertai ingat kepada Allah, enggak disertai kolbunya menghadap Allah, maka bisa jadi amal-amal kita akan rusak. Na'udzubillah min zalik. Sholat ingatnya entar makan pakai apa ya, gitu kan? Apakah nasi geprek, apakah sop daging cap Ustadz Furqon gitu ya, Masya Allah, apakah nasi ke kuli, Masya Allah. Ini kalau kita ingatnya kepada selain Allah, sholatnya rusak. Maka teman-teman terus perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya kita tawajuh, tundukkan pandangan kita, arahkan ke dada sebelah kiri ke arah jantung, ingat kepada Allah sebagaimana yang sudah dilatihkan, yang sudah diajarkan. Terus ingat kepada Allah dalam kalbu kita. Ustadz kok susah ya ingat kepada Allah? Berarti zikir jahrinya kurang banyak. Kenapa? Kalbunya ingatnya kepada yang lain. Iya, kalbunya ibarat lampu, ibarat cermin, banyak stikernya. Stiker apa itu? Stiker dunia. Apa stiker dunia itu? Cinta, benci, itu stiker dunia. Terlalu benci sama orang, sholatnya nggak bisa khusyuk. Ingatnya orang itu terus. Tidurnya juga kadang-kadang ngigo, gitu kan? Nah, itu kenapa? Di kalbunya ada stiker. Nah, terlalu cinta kepada makhluk juga menimbulkan stiker di dalam kalbu. Maka kalbu jadi susah diajak ingat kepada Allah. Maka bersihkan stiker-stiker itu, bersihkan bayangan-bayangan itu, bersihkan kotoran-kotoran itu dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, teman-teman, saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Masih hidup Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman saya. Teman saya ini kena mengidap penyakit HIV AIDS. Orang dengan hidup AIDS, apa sih? Orang hidup dengan AIDS. Ya pokoknya gitulah. Oda ya, orang dengan HIV AIDS. Nah ini dia di karantina di, kalau nggak salah, di Grogol bersama teman-temannya. Lalu diperkirakan kata dokter ini sih kelihatannya umurnya paling maksimal 6 bulan. Ternyata satu kelas setelah 6 bulan habis semua. Kecuali teman saya itu masih hidup dia. Alhamdulillah. Akhirnya dia masih hidup. Ini udah kena HIV AIDS nih. Dulu kadang-kadang dia sampai rumah, ibunya buka pintu, tahu-taunya dia udah geletak di depan rumah, mulutnya udah berbusa. Udah berbusa, udah anfal, glek 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 gitu kan, udah kayak sapi habis dipotong. Kemarin dapat daging sapi nggak? Enggak. Wah, piye iki? Oh, ada yang dapat, ada yang enggak. Yang enggak, insya Allah di akhirat dapat daging sapi. Amin. Yang dapat juga dapat nggak kira-kira? Dapat juga ya. Yang enggak nanti dapat 2 bungkus ntar di akhirat. Amin. Karena enggak dan sabar gitu ya. Nah, sampai mana tadi kita? Sampai daging sapi ya. Itu udah kayak sapi dipotong glek 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 begitu kan. Ibunya udah sedih, ini anak udah tinggal kayak daging doang gitu kan. Akhirnya teman-temannya pada mati semua satu kelas. Dia akhirnya bolak-balik ke Grogol tiap bulan ngambil obat. Obatnya banyak. Ibaratnya nggak usah makan nasi, obat aja udah kenyang. Gitu ya. Ya Allah, terus tiap hari. Akhirnya dia bilang sama Ustadz, bagaimana nih? Saya ini pengen sembuh. Udah, kamu perbanyak zikir. Akhirnya dia perbanyak zikir. Ternyata bertahun-tahun masih hidup dia. Alhamdulillah. Lama-lama dia bilang, Ustadz, saya ini pengen nikah. Tapi kata dokter kalau kamu nikah, istri kamu akan ketularan, anak kamu juga akan ketularan. Apa kamu tega melihat istri kamu mati, anak kamu mati karena kena HIV AIDS? Nah, akhirnya dia mikir juga, nanya Ustadz lagi, Ustadz gimana? Emang betul, secara medis memang begitu.
akan kena, dan HIV AIDS itu penyakit yang disinyalir gak ada obatnya. Tapi kata dia, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka kamu perbanyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Ustadz itu, kamu tiap malam cari majelis dzikir TKN. Maka dicarilah tiap malam dia majelis dzikir TKN, malam-malam mandi malam, itu ya, mandi malam perbanyak dzikir, perbanyak sholat sunnah, mandi malam perbanyak dzikir, perbanyak sholat sunnah, terus gitu. Akhirnya dia pun nikah. Pas dia nikah, lalu dia punya anak. Akhirnya dicek anak istrinya apakah kena HIV/AIDS. Ternyata istrinya aman, anaknya aman. Istrinya nggak kena, anaknya nggak kena, dan dia sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Maka kita perbanyak zikir kepada Allah. Nggak ada yang bisa mengubah hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memakmurkan, memberi solusi, memberi kebahagiaan, mengubah hidup kita kecuali Allah, kita terus tanamkan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakin Allah akan mengubah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah tergantung keyakinan kita. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berhubung udah jam 2 kurang. Jadi dari saya begitu dulu. Saya menyampaikan sebuah kutipan dari Pangersa Abah Anom. Intinya mari satu hal aja. Kita di tahun 1447 ini perbanyak zikir la ilaha illallah. Itulah pesan dari Nabi untuk update iman kita, untuk memperbaharui iman kita. Mudah-mudahan kita memasuki tahun baru dan iman kita iman yang baru, iman yang fresh. Amin ya rabbal alamin.